Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Mirza Razi dari Prodi Ekonomi Syariah, NIM 21108010011. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Muhkam dan Mutasyabih. Al-Quran adalah kalam yang dijadikan pedoman dalam setiap aspek kehidupan umat Islam. Tentunya harus kita pahami secara mendalam. Pemahaman Al-Quran dapat diperoleh dengan mendalami atau menguasai ilmu-ilmu yang tercakup dalam Al-Quran. Dan menjadi salah satu bagian dari cabang keilmuan Al-Quran adalah yaitu ilmu yang bahas tentang muhkam, mutasyabih. Muhkam dan mutasyabih hendaknya dapat dipahami dalam objek yang urgen dalam kajian atau pemahaman Al-Quran agar tidak terjadi ketimpangan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, khususnya dalam ranah muhkam dan mutasyabih. Ilmu ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat ulama tentang adanya hubungan ayat atau surat yang lain. Sementara yang lain mengatakan bahwa dalam Al-Quran ada ayat atau surat yang tidak terhubung. Oleh karenanya suatu ilmu yang pelajari ayat atau surat Al-Quran cukup penting kedudukannya. Sementara itu, muhkam mutasyabih adalah sebuah kajian yang sering menimbulkan kontroversial dalam sejarah penafsiran Al-Quran karena adanya perbedaan pendapat antara ulama mengenai hakikat muhkam dan mutasyabih. Pengertian muhkam dan mutasyabih. Di sini ada beberapa pengertian muhkam dan mutasyabih. Muhkam ialah ayat yang dapat diketahui maksudnya baik secara tekstual maupun melalui takwil. Sedang mutasyabih ialah ayat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya seperti terjadinya kiamat, munculnya dajjal dan huruf-huruf muqatta'ah di awal surat. Muhkam ialah ayat-ayat yang berdiri sendiri, sedang mutasyabih ialah ayat yang tidak diketahui kecuali dengan bantuan ayat yang lain. Muhkam ayat yang berisi tentang halal dan haram, sedang mutasyabih ialah ayat selain di atas bagaimana membenarkan sebagian yang lain. Muhkam ayat yang hanya memungkinkan satu takwil, sedang mutasyabih ialah ayat yang mengandung beberapa takwil. Adanya perbedaan pendapat ulama. Ada ulama berpendapat tentang status ayat-ayat muhkam dan mutasyabih, apakah semuanya muhkam atau mutasyabih. Ibnu Habib Al-Nasaiburi menyampaikan 3 pendapat, yaitu pendapat yang pertama, menetapkan bahwa Al-Quran seluruhnya muhkam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Hud ayat 1, sebuah kitab yang disempurnakan atau dijelaskan ayat-ayatnya kemudian rinci di sisi Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Teliti. Dan pendapat yang kedua, pendapat yang menetapkan bahwa Al-Quran seluruhnya mutasyabih berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 23. Allah telah menurunkan perkataan yang baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutasyabih lagi berulang-ulang. Kulit orang-orang yang takut kepada Allah gemetar, kemudian kulit dan hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Orang-orang yang disesatkan oleh Allah, maka tak satu pun orang memberi petunjuk. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat yang menetapkan bahwa sebagian ayat Al-Quran adalah muhkam dan sebagian lain adalah mutasyabih berdasarkan surat Ali Imran ayat 7. Dialah yang menurunkan Alkitab padamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkam. Inilah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain adalah mutasyabih. Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Mereka berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabih. Semua itu dari sisi kami dan kami tidak dapat mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berakal. Nah, ada juga pendapat menurut Al-Zarqani ada beberapa pendapat tentang kemungkinan mengetahui makna muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, ayat-ayat yang mengandung makna muhkam bisa dideteksi dari artinya yang jelas dan bukan merupakan ayat-ayat yang dinas. Sedang ayat mutasyabih adalah ayat yang kandungan maknanya samar-samar, tidak diketahui secara pasti. Yang kedua, ayat-ayat muhkam bisa dideteksi dari maksudnya yang mudah dimengerti. Sebaliknya,
Ayat mutasyabih adalah ayat yang sulit dimengerti sebab merupakan kewenangan Allah Subhanahu wa taala semata. Ketiga, yang membedakan ayat muhkam atas ayat mutasyabih adalah terkait takwil. Ayat muhkam cukup dengan satu takwil, sementara mutasyabih membutuhkan sejumlah takwil untuk bisa mendeteksi dan menangkap maknanya. Keempat, ayat muhkam adalah ayat yang bisa berdiri sendiri tanpa perlu keterangan dan penjelasan. Adapun ayat mutasyabih adalah ayat yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan memerlukan keterangan dan penjelasan. Yang kelima, cara untuk mengetahui muhkam bisa pula dengan melihat susunan ayatnya yang bernazam dan tertib. Sedangkan mutasyabih dari sisi bahasa umumnya merupakan jijiran sejumlah huruf di awal surat. Keenam, muhkam ialah ayat yang jelas maknanya dan tidak terdapat unsur iskal atau kepilikan atau kerumitan. Mutasyabih ialah lawannya, yaitu mengandung unsur yang pelik dan rumit. Yang ketujuh, muhkam ialah ayat yang menunjukkan makna-makna kuat, yaitu lafal nas dan lafal zohir. Mutasyabih ialah ayat yang menunjukkan maknanya tidak kuat, yaitu lafal mujmal. Lafal yang bersifat global dan memerlukan perincian. Mu'wal lafal yang perlu ditakwilkan agar dipahami, dan muskil maknanya mengandung kepelikan dan sulit diketahui. Nah, di sini ada beberapa macam-macam muhkam dan mutasyabih. Muhkam dapat dibagi menjadi ke dalam dua kategori, yakni muhkam lil ghairi dan muhkam li zatihi. Muhkam li zati yaitu muhkam yang semata-mata karena arti yang ditunjukkan itu tidak dapat dimansuhkan, sedang muhkam li ghairi adalah ayat-ayat yang belum dinas. Sedang mutasyabih dibagi menjadi tiga. Pertama, ayat-ayat Pertama, ayat-ayat yang mutasyabih yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan pembahasan dan pengajian yang mendalam. Kedua, ayat-ayat mutasyabih yang hanya dapat diketahui oleh para pakar ilmu dan sains, bukan oleh semua orang, apalagi orang awam. Maksudnya ialah makna-makna yang tinggi dan memenuhi hati orang-orang yang jernih jiwanya dan mujtahid. Dan yang terakhir, mutasyabih yang tidak seorang pun bisa memberi makna, tafsir, dan takwilnya. Lanjut, ada kaidah-kaidah muhkam dan mutasyabih. Kaidah-kaidah yang dapat ditarik dari berbagai macam muhkam dan mutasyabih yang ada dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika suatu lafaz menunjukkan dalalahnya dengan secara nyata, jelas, dan pasti, serta tidak ada kemungkinan untuk ditakwilkan atau ditahsihkan atau dinas setelah masa kenabian, maka ia adalah muhkam, sebagaimana yang dikatakan oleh Sarakasi bahwa muhkam tidak boleh ditakwilkan. Oleh sebab itu Allah mengistilahkan al-muhkam dengan Kitab. Itu dasar yang menjadi rujukan seperti kedudukan ibu terhadap anaknya. Terus muhkam adalah nas Al-Quran yang boleh ditakwilkan kepada makna yang lain, dan jika tidak boleh ditahsiskan, maka muhkam seperti ini disebut dengan mufassor dan mufassor, dengan tafsiran yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Setiap nas Al-Quran yang berkenan dengan pokok-pokok ajaran agama seperti iman kepada Allah, keesaan Allah, iman kepada malaikat, rasul, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, serta iman kepada hari dan tentang hal yang telah terjadi akan terjadi, maka ia termasuk muhkam. Setiap nas yang menunjukkan akan keutamaan-keutamaan akhlak dan sifat budi pekerti yang baik seperti jujur, amanah, dan lainnya termasuk muhkam. Mutasyabih adalah setiap lafaz yang telah diketahui maknanya akan tapi ditakwilkan sebagaimana ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat-sifat atau zat Allah Subhanahu wa taala, ya'du ala fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maksudnya bukanlah seperti secara umum, sehingga boleh ditakwilkan dengan kudroh atau kekuasaan. Nah, sekarang lanjut ke hukum muhkam. Hukum muhkam adalah wajib diyakini dan dikerjakan seperti yang telah diwajibkan untuk diimani tanpa ada keraguan dan kemungkinan yang lain. Makna dari muhkam tidak dapat dipalingkan kepada arti yang lain, sebagaimana ia tidak mungkin dinas. Dengan demikian, makna dalalahnya terhadap suatu hukum
tertentu lebih kuat dari seluruh jenis adalah yang sebelumnya karena lafadznya sudah terarah untuk menunjukkan arti suatu hukum. Lanjut ke hukum mutasyabih. Sedangkan hukum mutasyabih harus ditawakufkan dari pentakwilannya di dunia. Di samping itu harus diyakini hakikat maksud kebenaran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah tentang orang-orang yang mendalami pentakwilan mutasyabih. Nah, kesimpulan dari makalah ini adalah muhkam ialah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas tidak samar lagi. Sedangkan mutasyabih adalah ayat-ayat yang maknanya belum jelas sehingga memerlukan pentakwilan untuk mengetahui maksud dari ayat tersebut. Terdapat banyak perbedaan pendapat ulama dalam memaknai ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Meskipun ulama berbeda pendapat dalam memberikan fokus pada muhkam dan mutasyabih, dalam pandangannya terdapat pengertian muhkam dan mutasyabih yang lebih mendekati kenyataan Al-Quran. Muhkam ialah ayat yang dapat dipahami makna dan maksudnya secara lengkap, sedang mutasyabih ialah ayat yang pemahamannya membutuhkan penjelasan ayat-ayat yang lain atau membutuhkan pendakwilan. Adapun hukum muhkam wajib diyakini dan dikerjakan seperti yang telah diwajibkan untuk diimani, dan pada keraguan makna dari muhkam tidak dapat dipalingkan kepada arti yang lain. Bagaimana ia tidak mungkin untuk dinas, sedangkan mutasyabih harus ditawakuf dari pentakwilannya di dunia. Terdapat dua macam muhkam, yakni muhkam lil ghairi dan muhkam li zati. Dan terdapat tiga macam mutasyabih, yakni pertama ayat-ayat yang dapat diketahui oleh semua orang. Yang kedua ayat-ayat mutasyabih yang hanya diketahui oleh para pakar ilmu sains, bukan oleh semua orang, apalagi orang awam. Dan yang terakhir adalah mutasyabih yang tidak seorang pun bisa memberi makna, tafsir atau takwilnya. Mungkin cukup itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.